Bapa, saat ini kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Karena masa ini untuk kami datang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Dan biarlah setiap kami dapat mendengar Engkau secara pribadi mengoreksi, menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu akan mengubah hidup kami, akan mencorakkan kehidupan kami sesuai dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya percaya di antara kita ramai yang suka menonton wayang, ya, movie. Ya, kalau anak muda hari ini katakan movie. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, adakah Anda mengenali pribadi ini? Kalau Anda lihat di screen, kenal? Kalau yang legend-legend, beliau-beliau pasti kenal. Wah, ini P. Ramlee. Tapi kalau kita tanya anak muda, siapa nih? Ya, belum cukup kenal, ya. Jadi saya percaya mungkin bila kita bertanya kepada Anda mungkin berkata, wah, saya mengenali dia. Tetapi saya juga harus bertanya, adakah Anda benar-benar mengenali beliau secara pribadi? Ya, dan saya percaya Anda pasti berkata, saya mungkin tidak mengenali dia secara pribadi, lebih dalam lagi. Karena untuk mengenali seseorang secara pribadi, kita perlu sekurang-kurangnya bertemu dan berbual dengan orang tersebut sekurang-kurangnya satu kali. Kemudian mungkin kita boleh mengenali dia sedikit, ya. Jadi kita percaya orang yang mungkin bersama dengan dia ataupun keluarga yang mungkin lebih mengenali ataupun orang yang pernah berjumpa dengan dia akan lebih mengenali, sahabat-sahabatnya pasti lebih mengenali. Ya, jadi di dalam kehidupan kita demikian juga. Ya, dan kemudian saya juga harus bertanya kepada setiap kita, adakah kita juga benar-benar mengenali Allah? Ya, ataupun kita boleh bertanya sejauh mana kita mengenali Allah? Ya, mungkin selama ini kita sudah berminggu-minggu mengikuti kebaktian. Ya, tetapi belum tentu ianya menjadikan kita seorang yang benar-benar mengenali Tuhan. Ataupun juga mungkin kita bersama-sama, ya, selalu mengikuti pelayanan, tetapi belum tentu menjadikan kita orang yang benar-benar mengenali Tuhan. Nah, bahayanya kebanyakan kita tanpa kita sadari, ya, setiap kita tanpa kita sadari, dengan melaksanakan kebiasaan ataupun tanggung jawab kerohanian, ya, dengan mengikuti kebaktian, mengikuti kelompok sel. Ya, ataupun mungkin kita juga, saya tidak orang yang jahat-jahat, saya selalu buat baik, saya memberi derma kepada orang, ya. Ya, jadi demikian kita merasakan bahwa kita sudah berbuat sesuatu, kita merasa diri kita baik. Tapi sebenarnya, ya, kita sudah menjadikan kekristenan itu menjadi suatu agama. Karena kita sudah menjadikannya suatu yang biasa kita lakukan. Tuntutan-tuntutan dalam hidup kita tanpa kita benar-benar mengenali Allah. Nah, justru itu dalam pembacaan tadi dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang percaya, saya dan saudara, ya, untuk menguji dan melihat tanda-tanda dalam kehidupan kita, bahwa adakah kita benar-benar mengenal Allah. Nah, kalau ada orang di kiri kanannya katakan, adakah kamu benar-benar mengenal Allah? Justru itu mari kita lihat poin yang pertama. Pertama adalah kalau kita orang yang benar-benar mengenali Allah adalah kita harus mentaati Allah. Jadi mari kita bersama-sama kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 hingga 6. Ya, Anda boleh baca bersama-sama di screen Anda. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ada dua hal yang ditekankan oleh Yohanes. Ya, yang pertama adalah ketaatan menuruti perintah Allah. Perintah Allah bukan dilakukan sekali ataupun di waktu-waktu tertentu, ya, tetapi mentaatinya adalah sepanjang hidup kita. Bagaimana kita boleh memanggil Tuhan Tuhan, sedangkan kita tidak mentaati perintahnya? Sebagai contohnya ya, kalau kita ada bos, kita ada majikan, kemudian kita panggil bos, ya kan? Tetapi bila bos kita memerintahkan, oke, sekarang kamu pergi ambil itu, angkat itu, dan kita jawab tidak mau, tidak mungkin, karena dia sudah menggaji kita, karena dia adalah bos dan kita harus taat. Nah, adakah menuruti perintah Tuhan itu suatu pilihan bagi kita? Ya, ada kadang kita mau pilih, oh ini saya mau, ini saya tidak mau, ini susah, saya tidak mau. Ya, tidak. Menjadi Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Kristus adalah kita harus menuruti semua perintah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai contohnya, ya mungkin seorang suami, kemudian dia berjumpa dengan istrinya, berkata kepada istrinya, sayang, saya mencintai kamu 95%. Ya, kemudian istrinya bertanya, jadi yang 5%-nya itu sayang di mana? Ya. Kemudian suami itu menjawab, oh yang 5 sejak nih, ya 5% sejak nih untuk si Kia. Ya, sepanjang pandemik ini famous nama Kia, jadi Kia. Ya, untuk si Kia. Si Kia, siapa tuh si Kia? Ada bayang biasa limpas depan rumah tuh si Kia. Cantik orangnya, ya. Jadi tidak baju juga, kami hanya chat saja. Hai, good morning, ya. Ya, kadang adalah setahun sekali kami berjumpa, ya. Jadi kamu rasa apa reaksi istri kamu? Apa pandangan istri kamu? Pasti istri sangat geram, kemudian lemparkan handphone di muka kamu sebagai suami. Ya, jadi itu tidak mungkin. Justru itu firman Tuhan berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mengenal Allah adalah berkenaan mentaati Allah. Oleh itu setiap orang, ya, kita semua yang mengatakan diri kita mengenal Allah harus membuktikan dalam diri kita kebenaran dan kasih Allah yang sempurna, yang terpancar dari hidup kita, yang menjadi piawaian Allah, standar Allah dalam kehidupan kita. Contoh, ya kita bagi contoh lagi. Ya, kadang kita boleh dapati contoh yang sederhana. Hormatilah ayah dan ibumu agar panjang umurmu. Wah, perintah Tuhan. Ya, jadi kita harus mentaati orang tua kita. Kan anak-anak yang kecil, ya kita harus mentaati orang tua kita. Even kita sudah dewasa, even kita sudah mempunyai seorang anak ataupun kita juga berkeluarga. Tetapi mentaati Allah bukan untuk di waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang umur kita, hidup kita, dengan segala cara untuk menghormati orang tua kita. Justru itu jangan kita adalah orang yang percaya tetapi kehidupan kita tidak menggambarkan dalam kita mentaati perintah Tuhan. Nah, jadi yang kedua, Rasul Yohanes juga menekankan dalam kita mentaati Allah, kita juga harus belajar menuruti firman Allah. Ini berarti kita harus menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersyukur karena di dalam keadaan pandemik, ya, di dalam keadaan yang seperti ini cukup banyak yang menghalang kita untuk beribadah yang mungkin di dalam gereja tidak seperti sedia kala. Kita bersyukur karena kita masih boleh beribadah secara online. Kita juga boleh mengikuti kelompok sel secara online. Dan juga kita bersyukur karena ada perlengkapan-perlengkapan disediakan untuk kita, untuk memperlengkapi kita secara online. Persoalannya, dalam kita mengenali Allah adalah bukan hanya untuk menjadi pelajaran bagi kita.
Tetapi firman Allah harus menjadi penuntun dan juga dasar hidup kita orang yang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam siapa? Di dalam Dia. Nah, ianya adalah panggilan kepada saya dan saudari untuk menghidupkan firman Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan melakukan di dalam kehidupan kita, barulah kita akan mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita sehari-hari. Dalam kita melayani, dalam kita memimpin keluarga kita. Di dalam kita berhadapan dengan masalah, cabaran demi cabaran dalam hidup kita. Kita perlukan firman Tuhan untuk memimpin kita. Nah, baru-baru ini saat saya memandu di Jalan Apas, saya sangkut dalam jam, ya, dalam kesesakan lalu lintas. Dan ngam-ngam pada masa itu saya, ya, kereta berbaris lah. Kemudian saya melihat sekitar saya, kemudian saya terimbas kembali. Ya, kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman saya dalam melayani Tuhan. Ya, saya ingat dulu saya masih bersekolah, ya. Saya selalu berjalan dari rumah saya Batu Dua, pergi di Raspan sana. Saya jalan kaki, ya, untuk melayani. Saya ingat saya bawa gitar saya, gitar kapuk, dan juga file kelompok sel. Jadi sebelum saya berjalan, kemudian sebelum saya sampai di sel, ada Petronas, saya masuk di kampung itu, masuk lagi di dalam. Tujuannya memanggil orang, jom. Ya, kalau ada kesempatan saya menginjil, saya duduk menginjil dulu. Ya, kemudian saya bawa orang-orang pergi kelompok sel. Ya, jadi begitulah pengalaman dalam melayani. Ya, pergi pulang, ya, saya tidak ikut van, saya jalan kaki. Ya, lagi senang, tidak perlu banyak mau diatur, jalan. Ya, kemudian saya bertanya, mengapa saya melakukannya, bersemangat demikian? Karena firman Tuhan mengingatkan saya kembali. Ya, karena ada satu firman Tuhan dalam Markus 12:20 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi bila saya ingat, dalam saya melakukannya bertahun-tahun, saya rasa adakah saya mengeluh? Saya rasa tidak ada. Saya rasa bersuka cita. Saya tidak rasa malas, atau ya, saya rasa senang karena saya dapat melayani. Kadang saya konser lagi di tepi jalan, main gitar sambil jalan. Habis habuk saya makan. Ya, tapi itulah pengalaman, membawa saya mengerti. Firman Tuhan menguatkan saya, membawa saya mengerti tujuan panggilan saya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kita harus mempunyai dasar dalam hidup kita. Jangan kita melakukan sesuatu itu buta-buta, tidak ada dasar. Tapi di dalam dasarnya akan memberikan kekuatan yang baru dalam kita mentaati Tuhan. Nah, poin yang kedua, kadang kala kita juga mempunyai satu persepsi ataupun cara penilaian kita terhadap seseorang yang mungkin kita bilang, ini mengenali Allah. Ya, mungkin kalau ada orang di tengah-tengah kita tiba-tiba dia cerita isi firman Tuhan, luar biasa ini, luar banyak dia cerita, dia tahu semua sejarah macam-macam, semua dia tahu. Ya. Dan kita kagum. Tapi kadang ada juga yang mungkin kita kenali orang ataupun dari dulu hingga sekarang tidak pernah gagal. Tetapi belum tentu kita mengenali ataupun mempunyai hubungan secara pribadi dengan Allah. Nah, dalam Matius 7
Ayat 22 hingga 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kadang kita selalu lebih banyak melakukan sesuatu, tetapi kadang kita lupa yang terpenting, sehingga kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Justru itu dalam 1 Yohanes ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya, sekali lagi, ia wajib hidup seperti Kristus. Hal yang terpenting dan menjadi kewajiban kita adalah menjalani hidup seperti Kristus hidup. Akan menuntun kita untuk benar-benar mengenal siapa itu Kristus. Bila kita mempunyai pikiran, wah, saya harus hidup seperti Kristus. Jadi untuk menjalani hidup seperti Kristus, kita harus mengenali Kristus, membawa kita untuk lebih dekat. Ya, maka kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus, yaitu hidup yang penuh dengan roh, kasih, dan kekudusan di hadapan Allah. Ini karena menjadi Kristen bukan membawa kita ataupun fokus hidup kita kepada nanti kita di surga. Dalam kita hidup hari ini bukan kita ingin fokuskan apa yang akan kita terima di surga. Tetapi kekristenan adalah kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Waktu ini, di bumi ini. Dengan menerapkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Melalui pimpinan Roh Kudus. Ini karena secara manusia. Untuk hidup, untuk menjalani seperti Kristus, kita tidak mampu. Dan kita perlukan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 14, di ayat 15 hingga 17 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu yang mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, hari ini seperti mana Reverend Alwi tadi mengingatkan kita. Ya, hari ini kita memperingati peristiwa, yaitu peristiwa Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus, ya, di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima Roh Kudus, kuasa, hingga mereka dapat melampaui kekuatan mereka. Mujizat dapat dinyatakan. Corak kehidupan mereka diubah. Mereka semakin rindu bersekutu, mengenali dan belajar mengenali Allah. Mengenali Yesus agar hidup mereka sama seperti Kristus. Kita perlukan Roh Kudus, Roh Allah untuk memimpin kita, menjalani hidup kita. Karena hanya Roh Allah yang dapat mengubah kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan juga membawa kita lebih intim bersama dengan Allah. Ya. Oleh demikian, ya, kebanyakan kita hari ini terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang kita suka lakukan. Ya, mungkin kita tersibuk karena mungkin masalah kerja, ya, menekan kita di dalam keluarga kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk mendengarkan Roh Tuhan berbicara kepada kita. Masa untuk Tuhan, kita duduk merenungkan, berdoa, meminta Tuhan memimpin hidup kita. Kita tidak mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan.
Bila saya bertanya kepada Anda hari ini, baik yang ada di rumah, dimanapun saja saat ini. Nah, bila kali terakhir kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, kita perlu mengalami Tuhan, bukan satu kali. Bukan waktu kali pertama kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ianya harus berterusan sepanjang hidup kita. Dalam kita melayani hari-hari kita. Kita pastikan bahwa kita benar-benar merasakan Tuhan hadir bersama kita. Tuhan memimpin kita. Ya, mungkin ada sedikit kesaksian ya dalam persiapan khotbah baru-baru ini saat saya terima khotbah. Ya, jadi bila saya lihat, wah, sangat susah. Saya sampai mengomel sama Tuhan. Aduh, susah membebel lah ya. Susah betul. Bila saya berusaha cari sumber, ya dapatkan bahan. Kemudian saya masih lagi mengeluh. Kemudian saya datang kepada Tuhan, duduk berdoa. Tuhan, tolong saya. Ya, karena saya harus siapkan lengkap dan saya harus kirim. Ya, kemudian bila saya duduk diam, baru saya merasakan, wah Tuhan berbicara. Kadang saya terlampau sibuk cari, baca. Saya lupa ambil masa duduk mendengar Tuhan. Ya, jadi bila kita letak masa mendengar Tuhan, Tuhan berbicara. Ya, ada satu kali lagi, ya kemarin saat saya kasih makan ikan, saya ada banyak ikan kesayangan. Ya, saya ada ikan-ikannya, Pak Daniel tahu itu. Ya, saya ada ikan. Jadi dalam saya kasih makan ikan saya kemarin, kemudian ada satu suara berbicara kepada saya. Jadi kata, doa berpuasa. Kemudian saya kata kepada ikan-ikan, oke, kamu semua juga harus berdoa dan berpuasa. Ya, saya suruh ikan-ikan, oke, puasa, jangan makan. Ya, kadang kedengarannya agak lucu. Ya, kadang saya bilang, wah itulah saya suruh kamu jadi ikan paste. Ya, tinggal di rumah paste, ikut kamu puasa. Ya, jadi, ya kadang lucu. Ya, tapi sebenarnya saya belajar melibatkan Tuhan dalam perkara hidup saya. Saya belajar untuk mendengar. Tuhan berbicara menyertai kita. Ya, dalam kehidupan kita jangan lupa kita ambil waktu mendengarkan Tuhan. Jadi itu penting dalam memimpin hidup kita setiap hari. Nah, dan yang ketiga, kita sebagai orang yang percaya bukan saja kita mentaati Allah, bukan saja juga kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Ya, yaitu jangan melakukan dosa. Nah, jadi kepada Anda yang ada di sekitar Anda, katakan mungkin di rumah ada keluarga sebelah, katakan jangan melakukan dosa. Ya. Nah, mari bersama-sama kita bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, pada bahagian ini, Yohanes mengingatkan kita untuk hidup mengasihi di antara satu sama lain. Bila kita hidup berhubung dengan Allah, mempunyai keintiman dengan Allah, Yohanes mengingatkan kita bahwa bukan saja untuk hidup kita, tetapi juga merujuk kepada hidup kita bersama dengan orang lain. Ya, jadi kita berhati-hati, karena bila kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain, berarti ia membawa kita kepada kehidupan yang berdosa. Dan itu menjadi kebencian bagi Allah. Nah, jadi bagi setiap kita, bagi orang yang percaya, ya, kita harus hidup ya di dalam terang. Karena di dalam terang ya kita dapat menyatakan kasih Allah. Ya, di dalam hidup kita, kita tidak harus ada sifat benci. Karena Yesus sendiri sewaktu berada di bumi, dia bukan hanya mengajar murid-muridnya untuk mengasihi, ya, dia bukan mengajar harus kasih. Tetapi dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada murid-muridnya, ya, melalui hidupnya. Mengasihi
tidak menuntut kita untuk orang mengasihi kita, baru kita mengasihi. Ya, kebanyakan kita begitu ya. Kalau orang mengasihi kita, baru kita mau kasih. Ya, kalau orang itu tidak kasih dengan kita, kadang dia limpah saja, kita rasa dia buang muka, langsung kita benci. Oh, saya benci nih orang sombong, kan? Kadang kita sedemikian selalu kan, orang diam-diam karena sifatnya memang pendiam. Ya kita pahamlah, tapi dia diam-diam, sombongnya nih orang nih. Walhal sifatnya. Tetapi kadang kita kena hati-hati. Ya, kadang kita lebih memilih orang yang kita senang, kita suka. Ya, kadang kita boleh lihat itu orang yang kita suka dekatlah dengan kita. Kalau orang yang kita tidak suka, minta ampun, jauh-jauh. Ya, bahasanya palis-palis orang bilang. Ya, tetapi kita harus menyelidiki di dalam hati kita. Adakah kasih? Adakah benar-benar kita sudah mengasihi semua orang? Jika tidak ada kasih di dalam hidup kita, berarti kita masih tinggal di dalam kegelapan. Terang kasih Kristus tidak menyinari hidup kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pernah melukakan hati kita? Ataupun mungkin yang pernah membenci kita. Adakah kita masih dapat mengampuni mereka? Dalam Matius 18, ya, Yesus mengajar Petrus hal mengampuni. Nah, Yesus membandingkan kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan suatu pemeriksaan account, Jadi account hamba-hambanya, adakah mereka melakukan urusan kerja mereka dengan baik. Dan didapatinya seorang hamba yang berutang besar, banyak utangnya kepada raja. Dan orang ini yang berutang besar ini memohon ampun kepada Tuhan, kepada raja. Kemudian oleh kerana belas kasihan raja mengampuni orang tersebut dan menghapuskan semua utangnya. Nah, setelah keluar hamba tersebut, hamba yang tadi, dan dia bertemu dengan rakannya yang lain, dan rakannya itu berhutang sedikit dengan dia. Ya, jadi dia memaksa, kau harus bayar. Tidak boleh bias, kau harus bayar, kau harus lunas. Dia peras. Kemudian bila raja mendengar hal itu, apa yang dilakukan raja? Raja itu menangkap dan memenjarakan dia karena tidak mengampuni orang lain. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dalam hidup kita, ya, kita mungkin pernah dilukakan. Mungkin juga kita tanpa kita sadari ataupun mungkin dengan sengaja kita sudah melukakan hati orang. Yang kita perlukan adalah pengampunan. Ingat, Allah sudah mengampuni kita. Dia sudah lebih dulu mati di kayu salib untuk menebus setiap kita, untuk mengampuni kita semua. Memilih untuk mengampuni seseorang bukan membiarkan ianya berlarut. Bila kita katakan, wah saya mau mengampuni dia, ya, tetapi bukannya kita buatkan, yalah biar begitu saja, ya, malas saya mau pikir, pedulilah, ya malas, ya kalau boleh saya tidak mau jumpa ini orang, ya tidak mau lah, biarlah saya malas mau pikir. Supaya saya punya hati tidak sakit. Nanti saya nampak saya sakit hati lagi. Saya benci lagi. Ya, bukan demikian. Tetapi pengampunan yang sesungguhnya apabila kita membebaskan dosa itu. Kita datang kepada Tuhan. Kita menerima belas kasihan Tuhan. Kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Agar kita lebih rasa damai, tanpa sakit hati, tanpa benci. Ya, ada satu kalimat yang saya baca di dalam buku Daily Bread. Ya, dia mengatakan begini: mengampuni orang lain menunjukkan kepercayaan kita kepada kedaulatan Tuhan yang menghakimi menurut kesempurnaan dan kebaikannya. Bila kita belajar mengampuni, bila kita mengampuni, berarti kita sudah
meletakkan hidup kita, kepercayaan kita kepada kebesaran Tuhan. Tuhan, saya berserah kepadamu. Ya, saya menyerahkan setiap kelukaan, sakit hati saya. Kita berserah kepada Tuhan karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan kita merasa damai, kita merasakan kekuatan, kita merasakan suatu yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar menyerahkannya di hadapan Tuhan. Jadi hari ini panggilan kepada setiap kita adalah undangan kepada setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kita dimanapun saat ini kamu berada. Saya percaya bahwa Tuhan sekarang berbicara di dalam hati kamu. Dan saya percaya Tuhan sudah menimbulkan orang-orang yang mungkin selama ini Anda rasa tidak selesa. Anda rasa ada suatu kebencian, ada rasa sakit hati, ada rasa luka. Roh Kudus ingatkan kita hari ini. Dan Tuhan ingin kita datang menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya percaya juga hari ini Tuhan mengingatkan betapa jauhnya hubungan kita dengan Tuhan. Berapa lamanya sudah kita tidak mendengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan juga mengingatkan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Mari kita tutupkan mata kita sementara. Lagu ini dinyanyikan bagi setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Selidiki setiap hati kita. Kita berdoa. Fokus kepada Tuhan. Kira basata, kira basata. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku, Mari kita berdoa dan lihat wajah, kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami terkagum. Ampuni kami. Ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengangkat setiap kebencian, sakit hati. Kita berdoa, kita mengaku jika kita sudah jauh daripada Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Engkau sudah berbicara secara pribadi bagi setiap, mengingatkan setiap kami. Betapa kami sudah tidak mentaati Engkau. Betapa kami sudah semakin jauh daripada Engkau Tuhan. Dan jika kami Tuhan, ada kebencian-kebencian yang menghalangi kami Tuhan, sehingga kami tidak melihat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau sudah menebus kami di atas kayu salib, mengampuni setiap kami, membebaskan setiap kami daripada ikatan dosa, agar setiap kami boleh datang menghadap Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami, untuk memimpin setiap hidup kami, untuk membawa kami melangkah bersama Engkau Tuhan. Bapa, Engkau sertai, Engkau terus pimpin kami. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, untuk kami dapat mengenal lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk masa ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.